Ya, selamat datang, salam kenal. Perkenalkan saya Dr. Zulfantri, bertugas di Puskesmas Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai kegagalan dokter spesialis dalam penanganan kesehatan di Indonesia melalui teori vokal infeksi. Kenapa kok kita mengarahkan kegagalan? Karena Kementerian Kesehatan sudah mengikuti semua rekomendasi dari dokter spesialis ya untuk membuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama penyakit hipertensi, ya, penyakit jantung, gagal ginjal, dan juga mungkin stroke, diabetes, ya, dan itu gagal semua. Kenapa gagal? Karena terjadi peningkatan kasus tiap tahun, ya, tidak terkendali, dan komplikasinya juga terus meningkat, ya. Jadi sudah bisa kita nyatakan terjadi kegagalan, ya. Semua karena kesalahan dokter spesialis yang tidak merekomendasikan teori vokal infeksi sebagai penyebab utama penyakit tersebut. Jadi mereka merekomendasikan teori-teori lain, sedangkan teori vokal infeksi ini tidak direkomendasikan mereka. Padahal secara teori vokal infeksi, dan nanti kita akan jelaskan bahwa vokal infeksi adalah penyebab kerusakan organ tersebut. Nah, nanti kita bisa membandingkan juga bagaimana teori vokal infeksi menyebabkan penyakit tadi, dan mungkin bisa nanti kita bandingkan dengan teori dokter spesialis yang direkomendasikan ke Kemenkes, dan tentu kegagalannya ini dengan penyebab utama vokal infeksi tidak ditangani, ya pasti tidak berhasil, ya. Negara akan rugi besar, rakyat akan penyakitan terus-terusan, dan semua kesalahannya ada pada dokter spesialis, ya. Di sini kita presentasikan, mudah-mudahan masyarakat bisa menilai, memahami, bahkan bisa membandingkan kondisi dirinya maupun juga kondisi keluarganya yang mengalami penyakit-penyakit tadi, riwayatnya telusur, sehingga masyarakat bisa menentukan, mengadopsi apakah teori vokal infeksi ini layak atau tidak, ya. Nah, jadi masyarakat diharapkan minimal mengetahui bahwa ada teori vokal infeksi yang menyebabkan penyakit-penyakit yang Indonesia hingga detik ini gagal untuk menanganinya, ya. Jadi kita buka ke masyarakat, mudah-mudahan masyarakat lebih objektif dan bisa mengadopsi, dan mudah-mudahan negara, Kementerian Kesehatan bisa berhasil untuk merubah kesehatan saudara-saudara kita sehingga kasusnya bisa menurun drastis, ya. Mungkin itu untuk yang awal. Selanjutnya, nah ini ya, kegagalan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kasus hipertensi meningkat tiap tahun beserta komplikasinya, ya. Itu nggak perlu diperdebatkan lagi, ya. Nah, itu semua rekomendasi sudah dijalankan, diet tinggi garam, ya, belum lagi pola hidup, ya, senam-senam, ya, sampai patah-patah tulang, ya, mungkin, ya. Nah, di puskesmas itu prolanis, ya. Nah, terus kasus gagal ginjal juga meningkat tiap tahun, ya, komplikasinya apalagi, ya. Penyakit jantung dan pembuluh darah juga nggak perlulah kita cerita terlalu panjang karena memang udah kasusnya sangat banyak, ya. Kasus stroke juga meningkat, apalagi yang diabetes, ya. Ini udah sangat ya riskan lah kita melihat kondisi masyarakat kita. Jadi kami harap
masyarakat bisa menilai vokal infeksi itu apa, nilai sendirilah teori vokal infeksi, apakah benar menyebabkan ini semua. Nah, nanti masyarakat bisa lebih objektif. Penyebabnya apa penyakit tadi ya? Menurut teori vokal infeksi pasti penyebabnya adalah vokal infeksi ya. Jadi karena teori ini tidak direkomendasikan oleh dokter spesialis ya, ditiadakan, maka Kementerian Kesehatan tentu tidak membuat kebijakan untuk penanganan penyakit-penyakit yang menyebabkan vokal infeksi. Padahal itu penyebab utamanya, yang pada akhirnya masyarakat kita ini tentu terutama dalam pencegahan pasti gagal. Ya, mau dengan prolanis, mau dengan minum obat teratur ya, gagal. Selama vokal infeksinya masih ada, pasti gagal. Ya itu dia, stabil dia, tapi tetap gagal. Nah itu dia. Oke ya, jadi sudah ditiadakan dan diganti oleh teori-teori lain ya, seperti autoimun, genetik ya, dan itu nggak jelas. Kenapa kok nggak jelas, Dok? Karena memang teorinya sendiri pun di literaturnya menyatakan bahwa mereka juga masih belum jelas bagaimana perubahan genetik ataupun autoimun kok bisa menyebabkan seperti ini. Nah, itu mereka belum mengetahuinya ya. Jadi secara teori pun seharusnya nggak boleh ya teori vokal infeksi dihilangkan dengan teori atau diganti dengan teori yang ternyata tidak jelas. Itu pelanggaran etik sebenarnya. Apakah ada negara yang sukses pelayanan kesehatannya sedangkan vokal infeksinya tidak tertangani? Tidak ada ya, boleh dicek. Di Eropa semua vokal infeksi bagus. Kenapa? Kok bagus, Dok? Padahal mereka ya mungkin nggak mengadopsi. Bedanya mereka penanganan secara holistik. Kalau secara holistik, maka mereka akan mengejar apakah ada penyakit-penyakit yang menahun, yang bertahun-tahun dialami oleh warganya, dan mereka akan segera menyembuhkannya, yang pada akhirnya tidak terjadi penyakit vokal infeksinya. Itu pelayanan di Eropa, di Cina, di apa ya mungkin negara maju lainnya ya. Nah, itu dan kita berterima kasih dengan Kemenkes juga, dengan PKG itu sebenarnya itu mengejar vokal infeksi. Jadi ada infeksi gigi menahun dikejar melalui program kesehatan gratis yang diusulkan oleh Bapak Menteri ya. Dan juga Kemenkes sudah mengambil alih kolegium ya. Ya mudah-mudahan sudah paham lah masalah di kolegium ini apa ya. Dan dokter spesialis harusnya bisa sadar diri ya bahwa dengan mereka tidak merekomendasikan ini, sebenarnya mereka lah penyebab masalah kesehatan di Indonesia ini ya. Terus apakah ini pelanggaran etik kedokteran? Ya itu pasti ya. Jadi nggak bisa teori dihilangkan diganti dengan teori yang masih belum jelas, itu pelanggaran etik berat. Jadi kolegium dokter spesialis itu sudah melakukan pelanggaran etik kedokteran ya, dan itu ya pelanggaran ya. Apakah negara gagal pelayanan kesehatannya akibat vokal infeksi yang tidak tertangani berhubung teorinya ditiadakan merupakan tindak pidana? Ya, karena negara akan rugi satu, yang kedua masyarakat akan penyakitan, yang ketiga mereka tidak profesional berarti kerjanya. Nah kalau udah seperti itu pidana bisa, tapi kolegiumnya, bukan orang per orangnya, organisasinya yang dipidana bisa, ya itu. Oke. Apakah pasti negara akan sukses pelayanan kesehatannya apabila vokal infeksi tertangani dengan baik? Pasti, ya, nggak perlu
perdebatkan, silakan aja cek negara maju. Penanganan fokal infeksinya mereka sangat baik sekali ya. Jadi hampir tidak ada penyakit infeksi bertahun-tahun tuh nggak ada. Nah, itu hebatnya mereka ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa berubah dan dengan kolegium dikendalikan oleh pemerintah langsung, ya kita harapkan terjadi perubahan yang lebih baik lagi ya. Nah, ini pengertian teori fokal infeksi adalah teori medis yang menyatakan bahwa infeksi lokal ini maksudnya daerah tertentu kayak di gigi ya, di usus 12 jari kayak tipoid ya. Habis itu di wasir ya. Itu bisa menyebabkan fokal infeksi ya. Nah, tapi ingat harus di mukosa, jaringan mukosa, bukan di kulit. Kalau kulit dia beda ya, kulit pembuluh darahnya ada lapisan lemak yang menyeliputinya, jadi sulit bakteri itu masuk ke aliran darah sistemik ya. Jadi bahwa infeksi lokal, terutama bakteri ya, dapat menyebarkan mikroorganisme atau racunnya. Artinya bakterinya dapat masuk ke aliran darah dan ke bagian tubuh lain melalui pembuluh darah, dan ini terjadi bertahun-tahun serta menimbulkan infeksi baru atau kerusakan pada pembuluh darah yang ditempelinya atau organ dari pembuluh darah yang dialiri oleh organ yang dialiri oleh pembuluh darah itu. Jadi bisa menyebabkan infeksi di organ lain melalui penyebaran di pembuluh darah ya, mengalir di situ, nempel, pada akhirnya pembuluh darahnya rusak, organnya juga bisa rusak. Nah, di sini mungkin teman-teman mungkin melihat ini kok banyak kali, ada LPS, ada lipopolisakarida, ada endotoksin, endotoksemia, bakterial fragment ya. Nah, ini penamaan-penamaan yang sebenarnya sama semua ya. Hanya saja mungkin kolegium dokter spesialis mungkin kalau untuk penyakit dalam seringnya lipopolisakarida, kalau kolegium jantung mungkin endotoksin kan seperti itu ya, atau bakterial fragment. Nah, tapi sebenarnya sama. Kita juga nggak tahu kenapa mereka membuat nama-nama baru ya. Tapi kalau teori fokal infeksi itu bakterial fragment, selalu seperti itu ya. Itu teori fokal infeksi. Dan wajib bertahun-tahun, itu wajib. Ya, nggak bisa fokal infeksi hanya sebentar, habis itu langsung nyebar, habis itu langsung merusak organ. Nah, itu lain ya. Nah, itu sepsis bisa. Jadi beda dok antara sepsis dengan fokal infeksi, beda ya. Kalau sepsis itu identik bakterinya itu udah menyebar banyak ya, sehingga proses akutnya itu menyebabkan kerusakan organ yang ya mungkin gagal organnya langsung terjadi. Sedangkan fokal infeksi dia enggak, dia larut, habis itu ada aglutinasi, setelah itu dia pecah, apoptosis ya, habis itu pecahannya bisa nempel, rusak perlahan-lahan pembuluh darahnya, lama kelamaan bisa jebol pembuluh darahnya. Oleh karena fokal infeksi yang bertahun-tahun dan berulang-ulang, lama kelamaan juga organnya bisa rusak. Jadi fokal infeksi beda dengan sepsis dan beda dengan SIRS ya. Dan sepertinya baru-baru ini ada teori-teori baru, dokter spesialis itu mengarahkan fokal infeksi itu ya sepsis, fokal infeksi itu ya SIRS ya, itu salah ya, enggak seperti itu ya. Nah, ini fokal infeksi ini teori dokter umum. Nah, jadi kita minta tolong dokter spesialis, tolong jangan diubah karena ini teori sudah ratusan tahun. Nah, jadi silahkan Anda kalau mau
teori sepsisnya ya silahkan, tapi jangan menyamakan fokal infeksi dengan sepsis karena beda dia. Nanti ujung-ujungnya deteksinya beda. Umpamanya, ada infeksi gigi atau infeksi tipoid, habis itu, oh ini nyebar nih, sepsis nggak sepsis, berarti bukan fokal infeksi, padahal enggak ya. Padahal nggak mesti dia menyebar dengan memenuhi kriteria sepsis, nggak mesti ya, itu fokal infeksi. Jadi minta tolong jangan disamakan. Terus teori genetik medis adalah teori medis yang mempelajari bagaimana faktor keturunan genetik termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh genetik yang berperan dalam menyebabkan masalah kesehatan ya. Nah ini nanti kita cerita kelemahan-kelemahannya dari 3 teori ini. Dan juga teori autoimun adalah teori medis yang mempelajari kondisi tubuh ya, bagaimana kekebalan tubuh itu bisa menyerang tubuh sendiri. Jadi contohnya kayak gini nih, gagal ginjal IgAN umpamanya, atau hipertensi esensial. Jadi dokter spesialis itu mungkin membiopsi, dicek ginjalnya, ada limfosit tapi nggak ada apa-apa. Kenapa limfositnya ke situ? Oh ini mungkin nyerang ginjal sendiri tuh. Ya kenapa gitu? Ya itulah autoimun. Nggak tahu sebabnya kenapa. Itu teori mereka ya. Tapi nanti kita bandingkan dengan teori fokal infeksi di mana perbedaannya. Ya. Nah ini kekurangan teorinya. Jadi kita objektif juga. Fokal infeksi itu sering tidak ditemukan bakteri ataupun potongan bakteri atau LPS-nya atau lipopolisacaridanya pada lokasi penyebarannya. Maksudnya ketika dia udah nempel di ginjal, habis itu dibiopsi enggak ada itu bakterinya. Tapi kan mereka harus ingat, enggak mesti bakteri, potongan bakteri juga bagian dari fokal infeksi dan itu bisa terdispersi, apalagi sifatnya bisa imun yang merespon itu sering limfosit ya, jadi apoptosis dia. Kalau apoptosis pecah, nyebar dia di parenkimnya, maka ya seperti autoimun jadinya gitu. Artinya bakteri di situ ada gitu ya. Tapi ya silahkanlah kalau dokter spesialis nggak menganutnya juga nggak masalah gitu. Tapi nggak boleh dihilangkan teori ini. Genetik itu tidak mampu membedakan perubahan genetik akibat adaptasi sel saja. Jadi adaptasi sel tuh bisa membuat perubahan genetik, bisa, dan apalagi adanya jejas bertahun-tahun ya, atau penyakit infeksi bertahun-tahun, pasti berubah genetiknya, pasti. Tapi apakah perubahan genetik itu menyebabkan penyakit yang bertahun-tahun itu? Ya tidak. Nah, terus bedainnya gimana? Itu dia. Jadi kekurangan teori genetik ya. Kadang mereka kebingungan membedakannya ini gimana. Itu teori genetik. Kalau autoimun itu tidak mampu membedakan bahwa reaksi imun yang terjadi ternyata untuk menyelamatkan tubuh akibat adanya zat di tubuh seperti potongan bakteri, obat atau racun yang berbahaya terhadap tubuh. Contoh, ada seorang yang ginjalnya itu mengandung racun namanya. Nah, itu ada respon imun di situ. Yang terlihat itu adalah limfositnya. Ketika limfosit ke situ, ya mungkin reaksi alergi gitu ya, alergi terhadap obat. Tapi si dokter nggak tahu nih bahwa dia gara-gara obat. Cuman hasil biopsinya begitu. Terus hasil biopsinya ada limfositnya. Obatnya kan nggak terdeteksi ya umpamanya. Terus dokternya bilang, oh ya ini autoimun. Padahal limfosit dia bilang ini autoimun, berarti limfositnya yang buat kerusakan pada ginjalnya. Padahal limfositnya ke situ mau membereskan racunnya. Itu contohnya ya, kelemahan dari autoimun, teori-teori mereka. Ya teori kita juga, tapi
Ya ketika mereka menghilangkan pokalinfeksi kan kita boleh juga membandingkan ya apple to apple dengan autoimun. Nah, nanti kita lihat. Contohnya ini ada apa itu tiroiditis. Nah, jadi kalau tiroiditis mereka bilang, oh ini autoimun ini, limfositnya yang merusak tiroidnya. Kalau vokal infeksi tidak. Itu reaksi normal ketika folikel hormon tiroid itu jebol. Jadi ketika ada tiroid jebol ya, folikel yang mengandung hormon-hormon itu larut di darah, pasti bukan autoimun, pasti limfosit akan mengatasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak nggak yang limfosit yang menyebabkan itu, bukan. Nah, itu kalau vokal infeksi menjawabnya itu. Tapi kalau autoimun, oh enggak, itu limfositnya yang nyerang. Nah, jadi kan bertolak belakang ini sebenarnya. Tapi nanti dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat nilai sendiri ya. Nah, ini pengertian aja, infeksi bakteri. Infeksi adalah infeksi bakteri pada tubuh yang bertahun-tahun dan mengalami proses akut. Maksudnya akut nih gimana? Akut nih bakterinya sedang aktif. Ya, mungkin kalau kita bahasa kedokteran itu tumor, kalor, rubor, dolor ya. Nah, jadi vokal infeksi ini ilmu dasar banget ya. Dokter umum pasti tahu semua. Kalor, rubor, dolor, fungsiolesa, nah, itu ya. Sehingga bakteri dan potongan bakteri dapat larut dalam darah dan menempel pada pembuluh darah. Ingat, di mukosa. Kalau di kulit kayak jerawat tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa, sulit. Karena ada lapisan lemak. Sedangkan arteriol di kulit kita itu sepanjang jaras lemak. Jadi kalau bakteri mau masuk general melalui kapiler gampang pecah, ada lemaknya jadi nggak bisa. Ya, sangat sulit ya kalau kulit. Tapi kalau yang kulitnya mukosa itu gampang karena tidak ada lapisan lemak yang menyelimuti pembuluh darah di mukosa ya. Oke. Terus, nah ini pembuluh darah ya. Jadi di arteri 3 lapis. Jadi di sini nanti akan Di sini nanti akan terjadi tempat penempelan bakteri ya. Dan lama kelamaan mulai nanti rusak, kaku ya. Nanti ada tahapannya kita cerita. Yang pada akhirnya bisa menembus. Bakterinya bisa dari dalam menembus ke keluar. Nah, itu nanti barulah dia merusak organ yang dialiri oleh pembuluh darah ini ya. Kita ceritanya di arteri saja ya supaya gampang. Nah, ini bagaimana vokal infeksi merusak pembuluh darah. Vokal infeksi yang bertahun-tahun dan berulang-ulang dalam pembuluh darah menyebabkan potongan bakteri masuk ke lumen. Lumen tadi itu yang permukaan dalam pembuluh darah. Ibarat pipa itu permukaan dalam pipa lah. Nah, ikut aliran darah dan menempel pada pembuluh darah. Yang pada akhirnya dapat merusak. Nah, khusus kapiler yang kecil tuh kadang arteriol dulu rusak, menghasilkan nitrik oxide, nanti lama-kelamaan kapiler di sekitarnya akan melebar dan bakteri bisa masuk dan kapiler gampang pecah yang pada akhirnya lebih mudah merusak organ yang dialiri pembuluh darah tadi ya. Nah, ini dia yang masih tidak diterima oleh dokter spesialis adalah reaksi ini cepat ditanggapi tubuh. Kenapa kok cepat? Ya kan dia sudah bertahun-tahun. Maka otomatis imunoglobulin A sudah kenal. Kok imunoglobulin A? Biasa kan M dan G. Ingat di mukosa ada limfosit jaringan dan limfosit di plasma darah atau di
aliran darah. Nah, imunoglobulin A-nya pasti sudah kenal. Maka pokalimpeksia hitungan jam aja. Habis itu sudah bisa diatasi bakterinya. Maksudnya bakterinya sudah pecah semua. Yang pada akhirnya sisanya cuman bakterial fragmen atau potongan bakteri atau endotoksinnya. Nah, ketika bakterinya sudah apoptosis semua, maka IgM, IgG itu jarang muncul. Kalau dia nggak muncul, otomatis juga respon neutrofil juga nggak terlalu ya, hampir nggak ada. Makanya peranannya paling sering untuk respon imun pada pokalimpesi adalah imunoglobulin A, limfosit, dan makrofag. Hanya itu aja. Dokter spesialis pasti kalau neutrofil nggak main, oh ini bukan bakteri, pasti begitu. Bakterinya ada nggak? Nggak ada. Bukan. Neutrofil main nggak? Nggak main. Ya udah bukan itu. Ya udah, ujung-ujungnya autoimun. Padahal penyebabnya pokalimpesi. Jadi perbedaannya beda sekali ya antara pokalimpesi dengan teori-teori yang dipromosikan oleh dokter umum. Dokter spesialis, sorry. Ya, jadi ini bakterinya udah dimatikan. Kenapa kok apoptosis dia kok jadi pecah? Ibarat kaca itu kok pecah bakterinya itu kenapa? Karena limfosit dia seperti meracuni bakterinya ya. Jadi bakterinya tidak ditelan, tapi diracuni, pada akhirnya bakterinya lisis ya, pecah. Nah, pecahan-pecahan itulah endotoksin. Pecahan-pecahan itulah LPS-nya. Nah, pecahan-pecahan itulah kalau menempel itu bisa menimbulkan respon imun lanjutan. Kalau sudah di jaringan, udah tembus pembuluh darah, habis itu udah masuk ke organ, nah, di situ pula bakterinya pecah, maka endotoksinnya atau LPS-nya akan menyebar di interstisialnya ya, otomatis imunoglobulin A, limfosit ngejar terus itu. Nah, itu dia. Kenapa IgE? Ya harus diingat mukosa. Nah, mukosa ya limfosit ada di situ dan pasti lebih kenal IgE. Jadi itu yang membedakan, dan dokter spesialis nggak mengakui itu, ya sudah. Tapi ingat, tidak boleh dihilangkan teori ini karena teori ini sudah ratusan tahun ya. Oke, terus dengan adanya LPS atau endotoksin yang menyebar tadi, maka respon organ sering atau pembuluh darah itu mengeluarkan sitokin. Nah, itu lama kelamaan juga makrofag datang untuk membersihkannya juga. Jadi imunoglobulin A, limfosit, makrofag. Nah, ini juga berperan di aterosklerosis. Jadi nanti kita jelasin bedanya aterosklerosis teori dokter spesialis dengan aterosklerosis pokal impesi. Nanti bisa menjawab semua yang mungkin masih mereka perdebatkan ya. Pembuluh darah yang rusak memiliki tahapan normal. Nah, ini maksudnya normal tuh bagus ketika ditempeli oleh bakteri atau bakterial fragmen, maka respon radangnya muncul dan lama kelamaan tonus berkurang. Maksudnya tonus berkurang nih mudah melebar. Ya ibarat pipa itu yang meskipun elastis tapi kan elastisnya itu bisa gampang balik gitu. Pokoknya dilebarin gitu tapi gampang balik. Nah, ini kalau dia mudah melebar ini, umpamanya tiba-tiba melebar, dia hanya karena tekanan dikit aja dia udah langsung lebar gitu. Nah, itu ya. Tahapannya baru kaku. Habis dia mudah melebar, lama kelamaan berbulan-bulan, bertahun-tahun jadi kaku. Kalau udah kaku, lama kelamaan terus pokalimpesinya lama kelamaan menjadi penebalan yang pada akhirnya bisa juga sklerosis ya kalau ada bermain makrofag sama LDL.
Pada tahapan kaku, maka pembuluh darah dapat menghasilkan mediator radang sendiri. Jadi meskipun dia udah kaku, udah masuk tahapan kaku, meskipun bakterinya udah nggak ada, tapi kan udah kaku nih. Ketika tubuh merespon vasodilatasi atau melebar, dengan pelebaran yang normal sekalipun terjadi robekan atau jejas. Ketika robek jejas, maka pembuluh darah akan mengeluarkan mediator radang. Ketika dia mengeluarkan mediator radang, lama-lama vasokonstriksi, kaku, bakteri maupun LPS-nya udah nggak ada, dipaksa melebar. Bukan dipaksa melebar ya, melebar seperti biasa. Tapi bagi dia udah nggak biasa itu pelebarannya seperti itu. Maka yang terjadi cedera pembuluh darahnya, mengeluarkan mediator radang. Kalau mediator radang keluar, maka limfosit main ya. Limfosit main ke situ ya, mungkin makrofag juga main ke situ. Pada akhirnya dokter spesialis menuduh itu autoimun, padahal tidak. Ya, kalau vokal infeksi bilang, oh itu bukan autoimun, itu karena kerusakan pembuluh darah akibat vokal infeksi yang bertahun-tahun. Jadi jauh sekali perbedaannya. Ketika jauh perbedaannya, penyebab utamanya beda, maka pencegahannya pasti beda. Kalau autoimun gimana mencegahnya? Mereka aja bingung kenapa kok autoimun. Terus mencegahnya bagaimana ya? Bingung lagi. Tapi kalau vokal infeksi ya gampang. Sebelum dia kaku, bereskan vokal infeksinya. Maka tidak terjadi. Selesai. Itu dia ya. Mungkin ini kita lanjutkan. Ini contoh bentuk bakteri atau potongan bakteri yang berikatan. Jadi ketika masuk bakteri atau potongan bakteri ke aliran darah, apa yang terjadi? Ingat, IgA sudah kenal limfosit main, tapi ingat respon di di plasma darah itu pasti platelet akan merespon dengan aglutinasi ya. Jadi ini bakteri, ini platelet itu akan, atau trombosit ya, itu akan membentuk filamen-filamen ini ya, jaring-jaringnya. Ketika jaring-jaring ini terbentuk, nanti tahap selanjutnya dia akan diikat oleh LDL. Ketika LDL berikatan, nanti LDL-nya nggak bisa lagi dia mentransfer lemaknya. Kan LDL kalau udah transfer lemak jadi HDL, nggak bisa dia. Dia kalau udah berikatan dengan LPS atau potongan bakteri atau hasil aglutinasi ini, maka LDL-nya udah nggak berfungsi lagi. Harus dihancurkan di hati. Nanti akan menyebabkan dislipidemia. Itu dia. Jadi kalau vokal infeksi menjelaskan dislipidemia ataupun kolesterol TG meningkat dok, dicek. Vokal infeksi jawabnya, kenapa itu dok? Karena makanan. Kalau vokal infeksi bilang, bukan. Jangan-jangan Anda karena ada vokal infeksinya. Sedang bakteri ataupun potongan bakteri sedang menyebar di aliran darah Anda. Itu beda jauh kan. Kalau dokter spesialis tentu pencegahannya gimana? Ya kurangi makanan berlemak atau ya radikal bebas lah, kurangi merokok ya, seperti itu ya, atau ya banyak lah teori mereka, dan itu gagal semua. Kenapa gagal? Ya Kemenkes sudah rekomendasi, puskesmas, masyarakat udah jalani semua, dan akhirnya gagal. Gagalnya kenapa? Ya karena bukan itu penyebabnya. Penyebabnya adalah dislipidemia ini, penyebabnya adalah vokal infeksi yang sedang terjadi. Ya, itu penyebab ini. Dan juga aglutinasi inilah yang menjawab, meskipun dia masuk ke aliran darah,
dia nggak menyebar seperti debu yang dihembuskan ke ruangan tuh menyebar kemana-mana, enggak. Dia karena dengan respon aglutinasi ini, belum lagi nempel di LDL, ya mungkin satu dua ada yang bebas ya, bebas. Itu gerakannya itu enggak seperti yang menyebarnya debu dihembuskan gitu, enggak. Ya otomatis gerakannya ya seperti ya ibarat kertas yang dihembus lah, jadi seperti itu dia gerakannya. Jadi enggak bukan terdispersi merata menyebar, enggak, dia pasti ya kayak melayang-melayang begitu jadi bentuknya di aliran darah. Tapi ya bukan ya tentu sangat kecil ya. Tapi gerakannya bukan seperti yang kita pikirkan eh, seperti debu yang dihembuskan gitu. Jadi bisa nyebar general itu enggak. Itulah yang menjawab makanya pokalimpesi kadang bisa di ginjal doang, di pankreas. Dia enggak semua. Nah, kalau semua gimana? Ada enggak? Ada. Dan semua bisa nyebar karena saking banyaknya. Ada enggak? Ada. Yaitu sepsis namanya. Tapi kalau kita di sini enggak ya. Pokalimpesi bukan sepsis, bukan SIRS, beda. Jadi mohon dokter spesialis jangan menyamakannya ya. Ya, kasihan yang dokter-dokter umum yang lain yang dulu-dulunya udah ratusan tahun meneliti dengan gampangnya Anda ubah ya. Jadi ya tolong jangan seperti itu. Nah ini mungkin disaring ya bakteri-bakteri fragmennya, disaring mungkin pakai mikroskop elektron. Jadi tampilannya kayak gini ya. Inilah yang larut-larut di darah itu yang tadi saya bilang. Jadi bukan terdispersi seperti kalau di aliran darah ya, seperti debu yang diembus gitu, bukan. Dia ya bayangin aja seperti ini, dia larut di darah. Tentu gerakannya ya seperti kertas yang melayang diembus lah seperti itu. Jadi enggak yang kita bayangkan, kecuali dia sudah ke interstisial, di situ pecahnya bakterinya ya oke aja. Tapi kalau di aliran darah enggak kayak gitu. Makanya kadang ada orang yang berpandangan berarti harusnya ada kena di tangan, di kaki, di seluruh tubuh ini harusnya menyebar merata ya enggak. Karena apa? Ya karena ada aglutinasi tadi. Nah, itu dia. Nah, ini contoh setelah ditempeli oleh bakteri ataupun potongan bakteri. Nah, ini terjadi perubahan pada lumen pembuluh darah atau permukaan dalam pembuluh darah atau ya lapisan dalam pipa. Anggap pembuluh darah itu pipa, lapisan dalamnya berubah. Nah, ini tahapannya masih kaku. Nah, ini yang contohnya yang B ini. Kalau pembuluh darahnya itu melebar ya dengan pelebaran yang normal, ini bisa cedera, bisa robek. Ya, robek meskipun robek dikit, robek dia. Nah, di situ otomatis akan terjadi pengeluaran mediator radang. Nah, ketika pengeluaran mediator radang, ya mungkin sedikit banyak masih ada potongan bakterinya, imunoglobulin A main, limfositnya datang, makrofag datang, dokter spesialis bilang, oh ini autoimun, karena bakterinya nggak ada. Tapi kalau teori vokal infeksi nggak begitu, ya lihat dulu dong, telusur dong, ada nggak vokal infeksinya, jangan-jangan vokal infeksinya pembuluh darahnya kaku, sedang robek. Ya, nah, itu yang membedakan nanti antara teori hipertensi dengan teorinya mereka dokter spesialis ya menjawab hipertensi esensial akibat garam ya. Nah, di mana perbedaannya? Kalau mereka pasti autoimun, pencegahannya apa ya hindari garam. Tapi kalau kita pencegahannya tentu atasi vokal infeksinya karena itu penyebab utamanya ya. Nah,
baguslah itu penanganan seperti itu ya. Eropa mereka ya diet tinggi garam semua ya, Coca-Cola, natrium semua ya, apalagi yang kayak alkohol lah, apalagi ya, keju-keju ya, itu diet natriumnya tinggi ya, tapi biasa aja mereka, hebat-hebat, sehat-sehat. Kenapa? Padahal mereka diet tinggi garam. Nah, nanti masuk lagi teori, oh itu karena genetik orang Eropa bagus. Wah, berarti orang Indonesia cacat genetik dong. Nah, itu kacau lagi kita kalau kita hubung-hubungkan ke situ ya. Jadi udahlah. Kita di sini menjelaskan bahwa Eropa kenapa bisa kayak gitu bukan karena gennya bagus, bukan. Tapi karena mereka menangani pokalimfesinya bagus. Jadi pembuluh darah ginjal mereka tidak cedera. Kalau Indonesia, kenapa wah ya pokalimfesinya sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Ya nggak direkomendasikan. Salah siapa? Salah dokter spesialis, itu dia. Itu kesalahan mereka ya, jadi harus tanggung jawab mereka itu. Oke, ini cedera cedera dari permukaan dalam pembuluh darah. Kita nampak ada space ya, kayak gini space. Nah, inilah akibat pelebaran yang dipaksa. Sebenarnya pelebarannya nggak dipaksa, cuma karena dia kaku, dia nggak mampu lagi melebar seperti biasa. Ketika dia dilebarkan seperti biasa, yang terjadi ini cedera pembuluh darah, terutama bagian dalamnya, yang pada akhirnya terbentuk respon imun. IgA main, limfosit datang, makrofag datang, dituduh autoimun. Ya sudahlah. Nah, itu teori dokter spesialis. Kalau dokter umum yang ratusan tahun nggak begitu. Ya, itu terjadi kenapa? Ya karena kaku pembuluh darahnya. Nah, itu ya. Kaku dan cedera. Nah, selanjutnya bakterial fragment pada plasma darah dapat mengurangi aktivitas lipoprotein lipase endotel ya. Nah, ini maksudnya ketika ada bakterial fragment yang larut di dalam darah, itu di permukaan dinding dalam pembuluh darah ada yang bisa mengambil lemak dari LDL. Kan LDL mengalir. Harusnya kan LDL mengasih trigliseridanya ke jaringan melalui permukaan dalam pembuluh darah. Nah, ketika dia LDL mentransfer trigliseridanya, maka LDL-nya berubah menjadi HDL. Nah, itu sulit terjadi. Makanya LDL yang normal sekalipun dia lewat ke area pembuluh darah yang rusak, maka LDL-nya nggak bisa diambilin lemaknya. Nah, terus juga pada poin selanjutnya, LDL yang berikatan dengan platelet, berikatan dengan potongan bakteri, yang aglutinasi tadi, kan berikatan lagi dengan LDL, itu LDL-nya udah berubah, nggak bisa jalankan fungsinya lagi, harus dihancurkan di hati. Ya, makanya pada orang pokalimfesi pasti dia dislipidemia. Kalau sedang bakterinya masuk, maka orang tersebut pasti dislipidemia. Karena aglutinasi juga, itu plateletnya kan membentuk filamen-filamen, make protein plasma juga, berarti orang tersebut juga mengalami peningkatan laju endapan darah. Jadi hasil laboratoriumnya dua hal, yaitu dislipidemia dengan peningkatan LED. Itu simple ya, karena pokalimfesi ilmu dokter umum ya, sesimpel itu. Ya cek aja, pokoknya ada pasien, dok ini LDL saya meningkat, ya udah cek LED-nya. Ketika LED-nya meningkat juga, loh kok cepet ngendap, kenapa dok?
kok sel darah merah saya cepat ngendap? Ya berarti plasmamu kurang kental. Kurang kentalnya kenapa ya? Protein plasmanya banyak habis. Nah, kenapa kok banyak habis ya, Dok? Ya, yang dipakai untuk aglutinasi ya wajar ya. Ya itu dia. Jadi nggak boleh kita langsung, oh dislipidemia nih, oh ini gara-gara makan berlemak kamu ini. Belum tentu lah ya. Nggak begitu. Menurut pokalimpesi nggak begitu. Bakteri LPS mediator radang pada pembuluh darah dapat membuat migrasi ke pembuluh darah yang tempelinya, yang pada akhirnya LDL teroksidasi. Ini maksudnya kalau cedera, rusak, bahkan bakterinya atau LPS-nya itu masuk ke lapisan lebih dalam dari pembuluh darahnya. Kan tadi ada 3 lapisan tuh, lapisan dalam, lapisan tengah, lapisan luar. Nah, bakterinya udah nempel nih, bisa masuk lagi ke lebih dalam, terus dihajar sama limfositnya, pecah, terdispersi lagi kulit-kulit bakterinya, yang pada akhirnya makrofag datang untuk memakani itu ya, di fagositosisnya ya, dimakani dia. Ketika proses makrofag datang, maka LDL kan ikut masuk. Ketika LDL ikut masuk juga, maka LDL-nya teroksidasi, yang lama-kelamaan pembuluh darahnya sklerosis. Nah, ketika pembuluh darahnya sklerosis, LDL-nya teroksidasi, yang nggak semua, kadang karena pengaruh aliran darah bisa larut dalam darah, makanya LDL teroksidasi di plasma darah yang ikut aliran darah, berarti ada lokasi di pembuluh darah yang sedang rusak. Itulah teori pokalimpesi. Nah, kalau dokter jantung, belum tentu. Ya, rokok mungkin bisa ya, racun rokok menyebabkan LDL teroksidasi sendiri, kata mereka ya. Tapi kalau kita pokalimpesi nggak mungkin. LDL teroksidasi pasti ada masalah pembuluh darah dan makrofag ke situ. Tapi pada racun rokok gimana? Ya, emang paru-paru yang rusak itu pembuluh darahnya nggak rusak? Kan rusak. Nah, berarti LDL teroksidasi pada perokok menurut pokalimpesi bukan karena racun rokoknya, tapi karena pembuluh darahnya rusak akibat racun rokok, yang pada akhirnya migrasi makrofag, yang pada akhirnya terjadilah LDL teroksidasi karena aliran darah bisa larut, makanya LDL teroksidasi di plasma darah bisa banyak. Jadi pokalimpesi jelasannya gitu, tapi kalau dokter spesialis mungkin nggak begitu ya. Ini untuk yang bakteri LPS atau potongan bakteri dapat menginfiltrasi keluar dari pembuluh darah dan menyerang organ di sekitarnya. Jadi pas kebetulan dia nempel di pankreas, ya mampu dia nembus masuk ke organ pankreas, ya pankreasnya terjadi respon radang di situ. Respon radangnya seperti apa ya? Sama juga. Masuk bakteri, IgA ngejar, limfosit datang, limfositnya pun membuat apoptosis, terdispersi dia, potongan bakterinya, makrofagnya datang. Ketika limfosit main, makrofag datang, bakterinya cepat diatasi ya karena apoptosis sudah lama dikenali juga. Waktu di biopsi nggak ada bakterinya. Potongan bakterinya aja yang ada, tapi kan sulit ya menilainya. Yang pada akhirnya dokter spesialis bilang, oh ini autoimun ini. Itu teori dokter spesialisnya autoimun. Padahal pokalimpesi penyebabnya ya. Kok IgA sih yang berperan? Kok limfosit? Ya ingat, pokalimpesi terjadi pada mukosa, dan di mukosa banyak limfosit jaringan. Ya, nah itu. Beda kan teori pokalimpesi dengan teori dokter spesialis. Cuman ya kenapa dihilangkan ya tanya mereka lah.
pada pembuluh darah organ endokrin yang memiliki enzim yang kuat pada kelenjarnya. Nah, ini kita cerita kayak di pankreas ya. Ketika terjadi kebocoran akibat proses fokus infeksi yang baru, artinya udah menempel nih di pembuluh darah pankreas ya, di kapilernya tentu, maka enzim mampu membunuh bakteri. Maksudnya gini, ketika dia nempel di pembuluh darah pankreas contohnya, dan dia mampu jebol masuk ke dalam, menginfeksi di situ, ataupun terjadi terdispersi potongan bakterinya di organ pankreas, itu bisa jebol ininya, kalau pankreas duktus ya, duktusnya jebol. Kalau duktusnya jebol bisa darah masuk ke situ ya, atau sebaliknya ya, darah enzimnya dari duktus keluar ke jaringan pankreas. Nah, otomatis bakteri pun lebih gampang mati ya di situ ya. Pertanyaannya, kan ini ada enzimnya. Nah, ini berbahaya ya. Kalau ini berbahaya maka tubuh akan merespon ya dengan mengatasi enzim ini ya, supaya tidak merusak jaringan pankreas ya. Tapi itu bisa terbentuk imunoglobulin yang tidak khas terhadap bakterinya, bisa juga. Tapi intinya ketika dia terpapar enzim, di sini kan LDL masuk, bakteri masuk, LDL kan masuk juga nih. Ketika LDL masuk ketemu enzim lipase ya, terutama yang di pankreas, maka LDL-nya nggak jadi sklerosis, kan harusnya sklerosis nih. Tapi karena ada enzim, dia nggak sklerosis, maka LDL-nya berubah menjadi atau menghasilkan asam lemak bebas ya, asam lemak bebas di jaringan pankreas. Kalau terjadi asam lemak bebas di jaringan pankreas, maka pankreasnya keracunan ya, lipotoksisitas. Itu yang kalau dokter spesialis menjelaskan lipotoksisitas di pankreas, dia harus lipotoksisitasnya general ya. Tapi kalau fokal infeksi enggak, dia lipotoksisitasnya di endokrin di organ pankreasnya aja bisa ya. Karena apa ya? Karena LDL-nya dipecah enzim yang jebol dari duktus, menghasilkan asam lemak bebas. Asam lemak bebas tentu kan masuk ke interstisial. Itu pada akhirnya makin membuat lipotoksisitas. Lama kelamaan yang terjadi sel beta yang sensitif itu terhadap asam lemak dia akan mengeluarkan terus hormon insulinnya ya. Lama kelamaan ibarat pohon kelapa dipanen terus, yang harusnya kelapa dipanen, degan-degannya pun dipanen. Nah, ketika degan-degannya pun dipanen, mulailah pankreas tadi itu atau sel betanya mengeluarkan insulin yang tidak berkualitas. Berarti dia mulai menjadi diabetes tipe 2. Nah, itu dia. Itu fokal infeksi jelasinnya gitu. Berarti kerusakan pankreasnya akibat fokal infeksi ya. Berarti setiap diabetes tipe 2 menurut fokal infeksi pankreasnya harus rusak. Iya. Oh gitu ya. Gitu aja. Nah, itu. Akibat LDL dipecah oleh enzim menjadi asam lemak, maka lokasi infeksinya sering terlihat penumpukan sel lemak. Ya, kenapa kok ada penumpukan sel lemak? Ya kan tadi lemaknya bersifat meracuni pankreasnya, otomatis di sini LDL yang seharusnya sklerosis malah dia menghasilkan asam lemak. Asam lemaknya ini dimakani oleh sel duktusnya. Sel duktusnya makani asam lemak yang beredar supaya nggak meracuni pankreas, yang pada akhirnya sel duktusnya berubah menjadi sel lemak. Nah, ini bedanya dengan teori dokter spesialis. Dokter spesialis bilangnya enggak gitu.
Tapi kalau kita belajar histologi dasar ya begitu. Jadi ilmu dasar ya, ini ilmu dasar, memang vokal impresi ilmu dasar. Ya itu terserah masyarakat aja lah. Nah ini selanjutnya sekitar perempuan ya. Jadi ya intinya jebol pembuluh darah di pankreas contohnya, sel duktusnya jebol, terpapar dengan darah dan juga dengan LDL. LDL-nya terpapar enzim dari duktus, LDL-nya berubah ataupun terpecah menjadi asam lemak bersifat toksik terhadap pankreas, maka sel duktusnya makanin asam lemaknya. Lama-kelamaan sel duktusnya menjadi sel lemak, dan itulah yang menjelaskan kenapa pada biopsi pankreas selalu ditemukan sel lemak. Teori dokter spesialis bisa menjawab ini? Enggak. Teori vokal impresi bisa menjawab ini? Iya. Itu bedaannya lah. Kita pun nggak tahu lah, tapi mereka masih bingung atau mereka tidak menghubungkan atau menyatakan tidak ada hubungan nih sel lemak dengan diabetes. Gitu aja mereka. Tapi kalau vokal impresi berhubungan dong. Itu salah satu ciri khas udah jebol ininya organ pankreasnya ya. Nah ini perbedaan LPS ya, bacterial fragment di liver nih coba. Jadi hampir nggak mungkin bisa diketahui ya LPS itu gimana. Nah ini yang atas nih nggak salah ada LPS-nya, yang bawah kadada ya. Jadi beda banget ya. Sulit bedainnya. Makanya ketika di biopsi pun ini ada LPS-nya atau enggak, ya sulit banget mengetahuinya, gimana, susah. Bagaimana vokal impresi merusak pembuluh? Oke, paparan bakteri yang bertahun-tahun maupun LPS yang bertahun-tahun dan berulang-ulang terhadap sel baik pada plasma darah maupun organ dapat mengalami keletihan ya. Artinya pas sel yang meradang bertahun-tahun dia akan letih, dan keletihannya itu bisa kita nyatakan adaptasi sel. Adaptasi selnya berbentuk apa? Biasanya perubahan protein yang dibentuk maupun perubahan genetiknya. Nah, kalau teori genetik, itu bukan adaptasi sel, justru itu penyebabnya, kata teori genetik. Tapi kalau vokal impresi, tidak. Itu hanya adaptasi sel. Jadi jauh sekali bedanya. Ya. Oke, kenapa sering salah ya? Ini kan teori vokal impresi pasti nyatakan ya bukan, itu adaptasi sel aja gitu. Tapi kalau dokter spesialis, justru itu penyebabnya. Jadi beda jauh kan, rumit kita. Nanti masalahnya di mana kalau perbedaan itu? Di pencegahannya. Dokter spesialis pasti menyatakan nggak ada hubungan vokal impresi itu, nggak kau cegah pun nggak apa-apanya. Ya kalau dokter umum pasti nggak bisa, justru itu masalah utamanya, itu penyebabnya, harus itu diselesaikan juga. Nah, yang pada akhirnya ketika rekomendasi dokter spesialis ini tidak ada untuk mengatasi vokal impresi, kasusnya terus bertambah, komplikasinya terus bertambah dan tidak terkendali. Makanya Indonesia gagal semua karena ulahnya dokter spesialis ya, itu dia. Penumpukan T limfosit sitotoksik menjadi lebih berperan dibandingkan leukosit lain, diakibatkan proses mematikan bakteri berlangsung cepat ya. Jadi kalau berupa LPS saja ya mungkin hitungan jam larut di darah, sudah bakterinya udah apoptosis semua. Kalau udah apoptosis, ngapain pula ada neutrofil ke situ ya, buat apa?
ya pasti nggak ada. Nah, terus kalau di biopsi nggak ada bakterinya, ya potongan bakterinya kan masih ada. Mungkin mereka pas bilang ya itu sulit nentuinnya, ya bukan berarti sulit menentukan berarti nggak ada. Nah itu dia. Apalagi kondisi pasien, coba cek pasiennya. Ada riwayat vokal infeksinya nggak? Ada. Jangan-jangan masih ada vokal infeksinya? Masih ada. Kalau masih ada, kenapa selalu menyatakan bukan bakteri penyebabnya? Ya itu dia. Ya itulah teori mereka, dokter spesialis seperti itu ya. LPS terdispersi ke sel organ dan membuat sekresi sitokin. Nah, ini yang tadi juga ya. Selanjutnya, ini folikel tiroid ya. Nah, jadi ini ada mengandung hormon-hormon tiroid ya. Nah, jadi hormon-hormon tiroid ini tentu berpengaruh pada aliran darah, berpengaruh pada tubuh ya. Kalau ini langsung terpapar ke darah, itu pasti respon imun terbentuk. Nah, intinya kalau ini dijebolin dan masuk ke aliran darah, pasti respon imun antigen antibodi pasti terjadi. Jadi tanpa ada perubahan genetik pada limfositnya ataupun tanpa eh, perubahan genetik pada sel tiroidnya ya. Kalau ini terpapar ke aliran darah, ya pasti antigen antibodi terbentuk. Ya, jadi pada kasus tiroiditis, mau dia yang non toksik maupun toksik, ya kalau toksik dia larut di darah banyak, kalau non toksik tidak larut. Terus limfositnya ke situ ngapain? Menyelamatkan tubuh. Karena dia terpapar, makanya limfositnya kemari ngamankan ini semua supaya jangan larut dalam darah. Nah, tapi kalau teori dokter spesialis gimana? Oh enggak, itu limfositnya yang buat masalah, makanya limfositnya ke sini. Ini jebol gitu, limfositnya yang kemari. Nah, kalau vokal infeksi terbalik, ininya jebol. Nah, karena mungkin bakteri jebol masuk ke aliran darah, limfosit menandainya lagi, jadi nggak hanya bakterinya doang ya, jadi sampai ini isi folikel tiroidnya yang berbahaya ini dianggap antigen ya sama limfositnya, terbentuklah imunoglobulin dan limfosit menuju ke folikel dan folikelnya diisi oleh limfosit supaya bisa mengatasi pembentukan tiroid hormon-hormon tiroid yang bisa merusak tubuh karena larut dalam darah. Hasil dari histologinya, nah ini dianggap mereka, ini limfositnya yang buat masalah. Tapi kalau vokal infeksinya tidak. Kalau vokal infeksi menjelaskan justru limfositnya menyelamatkan tubuh. Makanya atasi vokal infeksinya supaya apa? Supaya pembuluh darah pankreas, pembuluh darah tiroid maupun tiroidnya tidak jebol. Ya, itu jadi beda banget. Ya beda. Ya tinggal cek aja ada nggak salah satu minimal dari 7 penyakit vokal infeksi itu. Kalau ada ya atasi juga gitu. Atasi tiroidnya, atasi juga vokal infeksinya. Kalau dokter spesialis, atasi tiroidnya aja. Vokal infeksinya enggak usah. Karena enggak ada hubungan. Ya terserah. Ya ujung-ujungnya gagal. Kayak Indonesia ini gagal ya terserah lah. Tapi itu teori mereka ya. Ini kalau teori vokal infeksi enggak begitu. Atasi tiroidnya, kejar vokal infeksinya. Dapat atasi vokal infeksinya. Jadi dua-dua diatasi. Seperti itu ya. Nah ini kita udah masuk ke kasus ya. Nah,
ini semua disebabkan oleh fokal infeksi. Ya, fokal infeksi penyebabnya. Ya, kalau dokter spesialis, mulai. Nah, mereka multiple teori. Kalau fokal infeksi enggak, dia memang bakteri penyebabnya. Nah, nanti kita coba bandingkan ya. Hipertensi esensial diakibat respon terhadap diet tinggi garam dan ditandai dengan peningkatan ras. Nah, oke ya, jadi kita spesifik hipertensi esensial itu ya. Jadi ada nggak hipertensi esensial menurut fokal infeksi? Ya pasti ada. Apa itu? Penuaan. Tapi kalau dia tinggi garam, fokal infeksi bukan esensial, pasti bukan. Loh, berarti dia tinggi garam ini yang menyebabkan hipertensi, berarti bukan hipertensi esensial, bukan. Kalau fokal infeksi menjawab itu karena ada kerusakan pembuluh darah di ginjal. Nah, jadi kalau hipertensi akibat dia tinggi garam, seorang yang normal makan tinggi garam, pembuluh darah di arteri ginjalnya, arteri efferentnya dia akan melebar. Ketika melebar, itu parenkim ginjalnya akan kesulitan mengambil garam. Bukan kesulitan sih, akan lebih ya anggap lebih padat lah. Yang pasti membuat konsentrasi natriumnya sangat tinggi, yang pada akhirnya ambilan garam dari tubulus semakin berkurang, lama kelamaan tubulusnya itu membuang garam terus akibat pelebaran tadi. Pelebarannya gara-gara apa? Renin dan angiotensin 1. Nah, pasti setiap orang makan dia tinggi garam, reninnya meningkat. Reninnya otomatis akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah pada ginjal akan membuang garam pada orang normal. Nah, pada orang yang fokal infeksi bertahun-tahun, kebetulan banyak menempel di pembuluh darah ginjal dan pembuluh darah ginjalnya kaku, dipaksa dia responnya mencoba melebar normal. Tapi karena dia kaku, maka terjadi cedera. Kalau cedera, maka otomatis vasokonstriksi. Nah, ketika dia vasokonstriksi, angiotensinogen angiotensin 2 sama aldosteronnya aktif, yang pada akhirnya terjadilah hipertensi. Jadi hipertensi akibat diet tinggi garam itu disebabkan oleh fokal infeksi. Ya, tapi kalau dokter spesialis penyebabnya apa? Ya sensitif garam. Sensitif garam nih kenapa? Ya ya mungkin ada limfosit ke situ, makrofag ke situ, yang pada akhirnya ya nggak tahu juga kenapa kok dia ke situ. Pada tinggi garam dia ke situ, pada nggak tinggi garam dia nggak ke situ. Nah, itu aja jawaban mereka. Bingung kan? Mencegahnya gimana? Ya jangan makan tinggi garam. Nah, jadi kayak mana lah, bingung juga kita. Ketika genetik gimana? Kalau teori genetik, ya mungkin karena ada perubahan gen, jadi kayak gitu. Tapi ya sulit lah, rumit dijelaskan. Tapi kalau fokal infeksi simple. Pembuluh darah ginjal rusak, kemungkinan kaku. Akibat tinggi garam, dilatasi, pelebaran, cedera langsung vasokonstriksi. Vasokonstriksi langsung otomatis hipertensi. Renin, angiotensin, aldosteron sistem itu aktif. Simple kan, dan menjawab semua pertanyaan mereka. Tapi kok mereka hilangkan ini, nggak tahu juga. Saya pun juga nggak paham kenapa dihilangkan. Ya mungkin ya tanya mereka lah. Terus menurut teori fokal infeksi, bagaimana respon diet tinggi garam menyebabkan hipertensi? Ya,
yang tadi ya, karena kaku ya, saya rasa cukup. Nah, ini yang tadi karena kaku, cedera, vasokonstriksi dia. Nah, di sini. Normal, akibat tinggi garam mencoba melebar. Cedera dalamnya. Cedera tunika-tunikanya, lapisannya. Pada akhirnya merespon untuk vasokonstriksi. Renin, angiotensin, aldosteron aktif, maka terjadi hipertensi. Ya. Nah, ini ada perbedaannya. Ini hipertensi yang udah bertahun-tahun ya, nampak nggak bedanya. Kalau yang ini kemungkinan bakterinya tidak nempel ya, tidak banyak yang yang membentuk fokus infeksi dengan bakteri aktif di sini ya. Tapi kalau ini kemungkinan bakterinya aktif masih waktu dia nempel aktif karena banyak mungkin migrasi dari makrofag, limfosit yang pada akhirnya bentuknya seperti ini ya. Ini seperti sel-sel sel-sel radang ya, ikut di sini. Ini yang sedang aktifnya. Jadi habis dari sini kalau udah kronis dia jadi ini. Nah, ini mungkin makrofag jaringan ya, atau limfosit jaringan kita. Nah, itu yang sedang aktif. Nah, ini hipertensi krisis ini ya. Makanya sekarang kalau pakai teori dokter spesialis, genetik, autoimun bisa dicegah lah. Ya cegahnya kurangi garam. Nah, gitu doang. Tapi kalau ternyata fokal infeksi penyebabnya gimana? Apakah bisa kurangi garam memperbaiki semua ini? Ya, nggak bisa, pasti nggak bisa. Makanya gagal Kemenkes, gagal Kemenkes karena nggak direkomendasikan fokal infeksi sama dokter spesialis. Ya udah, malah sekarang obat nggak mesti satu ya, harus 2 minimal lah. Ini udah makin bingung kita ini. Nangani hipertensi minimal 2 jenis. Kalau perlu 3 jenis. Nah, ini udah bingung kita. Penyebabnya autoimun sama perubahan genetik atau neurogenik. Jadi bingung kita. Itu mencegahnya gimana? Ya karena banyak penyebabnya ya harus ditelusur penyebabnya mana. Wah, itu rumit ya. Makanya Indonesia nggak beres-beres ini terakhir. Cuman hipertensi aja nggak beres. Ya, udah. Ya nggak tahu lah. Ya kalau fokal infeksi gampang. Udah berapa lama hipertensinya? Udah 2 tahun. Kejar fokal infeksinya. 7 penyakit fokal infeksi. Ada nggak? Kejar dapat. Ya udah bereskan hipertensinya. Fokal infeksinya harus beres. Selesai. Bahkan dia nggak perlu seumur hidup ya. Selama tidak menebal ya. Penebalannya itu tidak ada atau tidak terjadi dan penebalannya tidak banyak pada ginjalnya. Jadi nggak perlu obat seumur hidup. Itu fokal infeksi. Nah, tapi kalau dokter spesialis, ini perlu seumur hidup ini. Nah, itu mereka lah. Ya. Bagaimana penanganan hipertensi esensial dokter spesialis, gagal atau tidak? Ya gagal lah. Apa buktinya? Ya kasus bertambah, komplikasi bertambah. Nah, terus kayak mana? Masa kasus bertambah, komplikasi bertambah? Bagus saja itu. Ya, nggak bisa dong. Ya, berarti gagal Anda. Nah, itu dia. Rekomendasi saat ini menganjurkan agar penanganan tidak dengan satu jenis obat hipertensi. Nah, ini juga. Nah, ini kayak mana kita juga bingung. Kalau perlu 3 atau 4 jenis ya. Ya udahlah, itu rekomendasi mereka. Ya intinya ada teori fokal infeksi yang menjelaskan hipertensi esensial. Kembali ke masyarakat. Minimal kami sudah menjelaskan ada teori fokal infeksi ya, seperti itu. Nah, penyebab kegagalan ya yang tadi, fokal infeksinya nggak ditangani. Kenapa nggak ditangani? Nggak direkomendasikan. Kebijakan Kemenkes nggak ada. Yang nggak ada ya nggak beres lah.
Macam mana mau beres? Nah, itu dia. Gagal ginjal IgAN ya. Jadi gagal ginjal IgAN ini ciri khasnya adanya limfosit di glomerulus ya, di arteri eferen, terutama glomerulusnya ya. Nanti nampak ada yang aneh dengan teori dokter spesialis. Ya gini. Jadi kalau gagal ginjal IgAN itu gagal ginjal terbanyak di dunia. Jadi hampir gagal ginjal yang ada yang kita temui itu IgAN semuanya itu. Kelainan di limfositnya kata dokter spesialis ya. Dengan adanya penyumbatan akibat sklerosis. Nah, ingat, sklerosis berarti bermain nggak apa tadi makrofag dengan LDL ya. Oke, yang banyak mengandung penumpukan imunoglobulin A. Nah, coba pada dinding pembuluh darah ginjal, terutama glomerulus nanti ciri khasnya. Menurut pokalimpesia, IgM, IgG seperti tidak berperan akibat bakteri cepat. Nah, ini yang tadilah menyusul ke parenkim ginjal, mesangial. Mesangial ini yang di parenkimnya parenkimnya glomerulusnya, dan imunoglobulin A sudah lama menandainya dan seolah ya seperti tadi teorinya. Itu kalau pokalimpesi. Jadi ya ketika kebetulan bakteri atau bakterial fragmentnya nempel di mesangial atau di tubulus, ya wajar imunoglobulin A ke sana. Kalau imunoglobulin A ke sana, ya wajar limfosit ke sana. Nah, limfosit jaringan dari ginjal kan ada juga, ya ke situ juga. Yang dari plasma darah ya ke situ juga. Tapi kok imunoglobulin A-nya beda, nggak ada galaktosanya. Ya pertanyaannya satu, rata-rata kasus gagal ginjal ini sebelumnya hipertensi esensial enggak? Kalau sebelumnya hipertensi esensial, berarti kalau secara teori pokalimpesi, hipertensi esensial kan disebabkan oleh pokalimpesi. Berarti apa? Sudah sangat lama sekali pokalimpesinya itu tidak diatasi. Sampai-sampai limfosit yang menghasilkan imunoglobulin A keletihan dan melakukan adaptasi sel berupa pembentukan imunoglobulin A tanpa galaktosa. Itu pokalimpesi jawabnya. Nah, berarti yang bermain apa ya? Sama. Pokalimpesi imunoglobulin A, limfosit, makrofag. Sklerosis sudah selesai. Pokalimpesinya ada enggak? Selesai. Itu aja. Kalau teori dokter spesialis, ya ini ada yang bilang autoimun di mesangialnya, ada yang bilang ini perubahan genetik pada imunoglobulin A-nya yang pada akhirnya ngendap-ngendap dia. Kalau imunoglobulin A tanpa galaktosa gampang ngendap-ngendap dia. Awak pun juga bingung, ya kenapa dia berubah genetiknya? Ya itu masih belum tahu. Nah, rumit lagi kita kalau udah cerita teori mereka ini. Tapi ya itulah teori mereka ya. Saya juga nggak tahu kok bisa teori yang belum jelas menggantikan teori pokalimpesi itu. Saya juga nggak paham. Ya itulah teori mereka. Menurut teori pokalimpesi ya itu sama ya, udah kita jelaskan. Oke, selanjutnya sklerosis segmental glomerulus akibat infeksi baru terjadi pada saluran pembuluh darah glomerulus. Nah, ini penjelasan aja ya. Keletihan sel untuk galaktosanya, Gd-IgA1. Nah, kalau dokter spesialis ini bangga banget dengan Gd-IgA1. Nah, mereka bilang itu imunoglobulin A yang gak ada galaktosanya. Itu kemungkinan kelainan genetik itu di limfositnya ya, versi mereka. Kenapa kok terjadi itu? Ya kembali lagi masih belum diketahui. Ya, rumit dah kalau udah kayak gini. Nah, kalau pokalimpesi gimana? Ya itu kan
pokalimpeksinya lebih lama lagi karena sebelum hipertensi dia udah pokalimpeksi. Pokalimpeksi hipertensi baru gagal ginjal IgAN. Bayangin berapa puluh tahun dia mengalami pokalimpeksi. Wajar dong sel plasma letih buat imunoglobulin A terus. Lama-kelamaan habis galaktosanya, selesai. Atau adaptasi sel yang ketika galaktosanya habis dia bisa tetap menghasilkan imunoglobulin A. Jadi adaptasi sel. Berarti yang menyebabkan imunoglobulin A atau limfosit itu numpuk di sini atau sklerosis di sini sklerosis di glomerulusnya akibat bakteri. Ya, kalau kita bilangnya akibat bakteri, akibat vokal infeksi, akibat bakterial fragment terdispersi di situ. Wajar imunoglobulin A aktif, limfosit datang, makrofag datang, sklerosis jadinya, selesai. Vokal infeksi gitu aja jawabnya. Kajian juga dapat pada vaskulitis. Ini sama aja ya sebenarnya ya. Nah, ini sama juga dengan di aterosklerosis, sama. Tapi kalau mereka bilang, oh beda itu ya, terserah. Itu teori mereka ya, kalau vokal infeksi tidak ya, kasusnya sama. Nah, ini contohnya. Kalau di teori dokter spesialis tuh gagal ginjal IgAN tuh harus kayak gini, dia harus kayak bulan sabit gitu dia. Tapi kalau vokal infeksi ya bebas saja, di sini bisa, di sini bisa. Tapi kok kenapa lebih banyak kayak bulan sabit ya? Ini tempat masuk dan keluar. Tempat masuk pembuluh darah. Habis itu dia mau masuk ke tubulus ya. Nah, ini kan dianggap disaring lah. Disaring plasma darahnya, umpamanya garam, natrium nih masuk kemari ke tubulus proksimal ya. Nah, di sini dari darah mulai nih plasma darahnya keluar bukan proteinnya ya, tapi yang kayak natrium keluar ya, air keluar di sini. Nah, tapi kan masih ada yang ngalir terus. Nah, yang ngalir terus inilah nempel bakterinya atau potongan bakterinya yang pada akhirnya ya seperti biasa, IgE, limfosit, makrofag, sklerosis, selesai. Nah, nanti banyak itu ketika kalau karena ini tempat masuk dan tempat keluar ya wajar lah lebih banyak kasus di sini. Kalau kasusnya di sini ya wajar kayak bulan sabit. Tapi bukan berarti di sini nggak ada, bisa aja di sini ada. Nah, mereka dokter spesialis kebingungan kalau yang di sini, oh iya ini gagal ginjal aja. Kalau yang di sini, ini mungkin lain ini. Nggak dibilang gagal ginjal aja. Nah, itulah jadinya serba rumit kita ya. Tapi kalau vokal infeksi dia jawab ya di sini bisa. Memang dominan di sini, tapi di sini ya bisa juga. Responnya sama aja. Respon imunnya ya sama. Itu vokal infeksi ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kalau tempat masuknya di sini ya oke ya, ini contohnya di sini nih nanti ya ada nggak kayak bulan sabit ya. Nah, ini contohnya nggak salah di sini tempat masuknya ya. Tempat masuk glomerulus apa namanya itu? Aduh, yang kayak segitiga tuh. Ya di sini masuknya, tapi ternyata sklerosisnya di sini nggak ada. Oh ini dokter spesialis pasti bilang, oh ini bukan IgAN, IgAN pasti di sini. Kalau vokal infeksi ya bisa aja di sini sklerosisnya. Ya tergantung bakterinya nempel di mana, selesai. Nah ini contohnya ya, kenapa kok pada gagal ginjal selalu terjadi penebalan arteri eferen maupun aferen, eferen ya terutama ya. Karena apa kok penebalan? Ya karena dia hipertensi esensial, bukan hipertensi akibat dia tinggi hipertensi akibat vokal infeksi. Dibiarin
umpamanya udah 10 tahun, 5 tahun vokal infeksi, mulailah hipertensi. Hipertensinya udah berapa lama? 20 tahun. Nah, berarti bayangin itu 5 tambah 20, 25 tahun dia vokal infeksi. Ya, pada akhirnya keletihan sel plasma. Sel plasma keletihan, maka terjadi adaptasi sel, dia bisa terbentuk imunoglobulin A tanpa galaktosa. Terus mudah mengendap lah itu. Ya, kalau vokal infeksi bilang sel tubuh glomerulus diserang terjadi sklerosis bukan karena IgE-nya ngendap, bukan. Tapi karena terjadi vokal infeksi lanjutan. Artinya masih sering terjadi terus-terusan. Ya wajar lah glomerulusnya kena dan sklerosis di situ, ya itu wajar. Jadi nggak ada hubungan dengan IgIN yang galaktosa, nggak ada. Terus IgIN yang kekurangan galaktosa itu menurut vokal infeksi ya karena dia sangat lama sekali vokal infeksinya, ya wajar IgE-nya itu kekurangan galaktosa, ya mungkin adaptasi sel ya limfositnya, itu aja. Itu vokal infeksi. Nah ini gimana, gagal nggak? Ya gagal. Kenapa gagal? Ya kasus bertambah, komplikasi bertambah. Nah itulah, tapi udahlah lanjut ya. Nah, pankreatitis. Nah, diabetes tuh gimana kalau teori dokter spesialis? Oh ini sering makan gula atau diet karbo sering, satu. Yang kedua eh, obesitas, ya, apalagi lah. Yang ketiga ya banyak lah penyebab yang multiple teori mereka buat diabetes itu. Kalau vokal infeksi gimana? Ya seperti biasa, rusak pembuluh darah pankreas, mulai jebol. Ketika jebol pembuluh darah masuk bakteri sama bakteri fragmennya, ingat di pankreas ada sel asinar yang memproduksi enzim-enzim pencernaan. Ketika enzim-enzim pencernaannya itu masuk, maka jebol, duktusnya jebol, ketemu sama LDL. Ketika ketemu sama LDL, LDL-nya ketemu enzim lipase, maka LDL-nya berubah jadi asam lemak. Asam lemak maka bersifat toksik. Jadi udah berapa banyak yang bersifat toksik tuh? LPS-nya atau potongan bakteri dan potongan bakteri menyebabkan toksik. Asam lemaknya pun menyebabkan toksik. Jadi lipotoksisitas hanya di pankreas. Selesai. Apa yang terjadi kalau lipotoksisitas? Ya maka sel beta yang terpapar asam lemak akan mengeluarkan insulin berkepanjangan. Lama-kelamaan insulin yang dikeluarkan insulin yang tidak berkualitas. Ibarat pohon kelapa yang dipanennya awalnya kelapa terus, tapi terus saja dipanen, lama-kelamaan sisanya degan. Berarti nggak berkualitas, ya. Ya itulah DM tipe 2. Tapi ingat di sini sel asinarnya rusak, bukan hanya sel beta pankreas. Nah, kenapa kok bisa gini? Kenapa hanya sel asinar rusak juga? Kenapa ikut rusak dia? Ada apa ini? Nah, ya kalau vokal infeksi jawabnya ya karena jebol. Pembuluh darahnya jebol oleh vokal infeksi yang masuk ke dalam, respon radang ikut masuk, ditambah lagi duktusnya jebol juga, enzimnya juga masuk, ya sudah terjadilah diabetes tipe 2. Pastilah diabetes tipe 2
kerusakan pankreas? Pasti. Hasil otopsi, hasil biopsi menunjukkan memang DM tipe 2 pun terjadi kerusakan sel asinar. Kalau DM tipe 1 ya kelanjutan dari DM tipe 2, ketika banyak rusak sel betanya yang awalnya masih jumlahnya cukup tapi nggak berkualitas, tapi karena sel betanya rusak terus, lama-lama bukan hanya tidak berkualitas, bahkan jumlah insulinnya pun sedikit, maka pankreasnya pun lebih rusak lagi, jadilah DM tipe 1. Selesai. Nggak ada teori autoimun, nggak ada teori genetik, yang nggak ada. Apokalimpsi. Nah, itu dia pertanyaannya. Bisa beres lah Indonesia ini jika ternyata apokalimpsi penyebab DM tipe 1 dan tipe 2. Sedangkan apokalimpsi nggak diatasi. Pasti nggak bisa. Makanya Indonesia gagal. Yang salah siapa? Dokter spesialisnya. Itu yang bersalah. Ya, itu berdasarkan teori apokalimpsi. Nah, ini sel duktus ya, bukan sel duktus, ini duktus, tempat enzim-enzimnya nanti dari sel asinar keluar masuk ke duktus, lama-lama ke duodenum untuk membantu memetabolisme makanan ya. Tapi kalau ada kerusakan di pembuluh darahnya, dan ini yang kecil-kecil ini pun bagian dari duktus juga ya, nanti ujung-ujungnya muaranya kemari, baru lama-kelamaan nanti ke duodenum, barulah enzimnya di duodenum dilepaskan sehingga membantu sebagai enzim pencernaan untuk makanan yang kita makan ya. Tapi kalau ini jebol, maka terpaparlah dengan darah atau aliran darah maupun LDL. Kalau LDL terpapar, maka asam lemak terbentuk gara-gara ada enzim lipase ya. Kalau ada enzim lipase terbentuk, yang pada akhirnya apa yang terjadi? Asam lemak terbentuk. Asam lemaknya terbentuk pas ini sel beta pankreas ya. Kalau asam lemaknya terbentuk mempengaruhi sel beta pankreas. Kalau mempengaruhi, maka dia akan mengeluarkan insulin terus menerus ya. Lama kelamaan kualitasnya berkurang, jadilah diabetes tipe 2. Nah, itu dia. Ya, ini untuk kasus hipertensi, kasus diabetes biasanya apokalimpsinya disebabkan oleh tipoid yang hampir perforasi ya, maksudnya hampir jebol ususnya. Itu keluhannya biasanya orang yang sakit MAH, dengan obat-obatan MAH gitu nggak terlalu signifikan perbaikannya ya. Nyerinya biasa, itu kalau yang tipoid yang hampir perforasi. Tapi kalau Helicobacter pylori lambung, itu atau Helicobacter pylori lambung pasti dengan nyeri hebat ya. Itu bedanya karena di lambung kan ada asam lambung yang terpapar pada lumen lambung yang rusak, jadi nyeri hebat. Tapi pada tipoid yang hampir perforasi, hampir ya itu nggak terlalu nyeri hebat ya. Jadi kok sering gembung ya, tapi dengan meriang ya, nggak enak badan, meriang, apalagi demam ya. Atau ya gampangnya ada MAH yang bertahun-tahun. Kita pun bingung apakah ada dispepsia yang bertahun-tahun, saya aja bingung. Apalagi dengan meriang dia, ya udah pastilah itu bukan dispepsia, tapi pasti ada bakteri yang bermain. Ya paling sering tipoid yang ada hampir perforasi atau tipoid yang ya ada jerawatnya di ususnya. Seperti itu ya.
Nah, ini yang tadi juga. Oke. Nah, ini sama juga ya. Oke, ini sama juga. Asam pankreasnya wajib dibedakan akibat racunan ya, sama. Nah, ini duktus tadi ya. Nah, ini kan ke ngasih mengeluarkan enzim-enzim pencernaan ya. Nggak cuma lambung aja, tapi enzim pencernaan di sini udah mulai dikeluarkan oleh pankreas, tapi oleh sel asinar ya. Nah, ini. Nah, di sini kalau jebol maka enzimnya terpapar sama LDL yang pada akhirnya lipotosisitas. Nah, ini ya, ini bentuk sel duktus tadi. Nah, ini sel asinar, ini sel duktus. Kalau LDL masuk, terpapar enzim yang di dalam sini jebol nih kan, terpapar, maka terbentuk asam lemak. Kalau terbentuk asam lemak, maka sel duktusnya makani asam lemaknya. Sel duktus yang berubah menjadi sel lemak. Ya, ini pelajaran histologi dasar ya. Teori vokal infeksi pasti teori dasar, nggak mungkin teori yang ya itulah. Tapi nggak diadopsi lagi ya. Ya begitulah. Terus ini yang normal ya. Nah ini ya, ini bentuk kerusakan duktus ya, sudah rusak parah. Nah, ini pada hasil biopsi orang diabetes. Coba bayangin sel asinarnya juga rusak ya. Nah, ini mungkin karena bakteri nggak ada, ini autoimun ini. Nah, mungkin begitu mereka, ya sudah lah. Kalau vokal infeksi enggak, dia jawabnya ya ini respon akibat vokal infeksi, jebol duktusnya, beginilah yang terjadi. Nah, ini bentuk sel lemak dari sel duktus yang telah berubah ya, dia mengikuti sel mengikuti duktusnya ya, arah bentuk duktus sebelumnya. Nah, kalau teori dokter spesialis jelasin sel lemak ini ada gimana? Ya, yang pasti nggak ada hubungan dengan diabetesnya, itu versi mereka ya. Tapi kalau vokal infeksi, enggak, itu sel ductus yang memakani asam lemak. Nah, itu dia. Nah, ini dialah. Nah, ini sel lemak ini. Nah, penyakit jantung koroner sama ya. Ingat, teorinya tetap gitu-gitu aja. Imunoglobulin A, limfosit, makrofag, LDL teroksidasi, selesai. Jadi penyebab penyakit jantung koroner menurut teori vokal infeksi adalah vokal infeksi penyebabnya. Iya, dan terbanyak itu iya. Jadi semua penyakit jantung koroner terbanyak vokal infeksi. Iya. Makanya nggak bisalah selesai kalau vokal infeksinya nggak dibereskan. Ya, nggak bisa. Mau kayak mana? Mau diet, habis itu olahraga teratur tapi gigi busuk, bisalah sehat. Olahraga teratur, diet yang ini, tapi giginya bernanah atau ususnya ada kayak jerawat ya di akibat tipoid atau ambeien dia yang dengan pembesaran kelenjar bertahun-tahun, bisalah sehat? Ya nggak bisa. Bisalah kita nyatakan fit? Ya nggak bisa. Ya itulah vokal infeksi. Kalau nggak dikejar, nggak dibereskan, ya nggak bisa. Mau program prolani senam-senam yang mulai yang dewasa muda sampai yang tua yang kakek neneknya, ya kalau vokal infeksi yang ada ya nggak akan bisa diselesaikan, makanya gagal terus. Nah, gagal terusnya kayak mana ya, nggak direkomendasikan oleh dokter spesialis, ya hancur lah, Indonesia hancur jadinya. Itu kesalahan dokter spesialis ya. Nah, ini jantung koroner sama aja lah.
Ya, ini contoh pada kasus miokarditis ya. Ini kalau di permukaan sini endokarditis, infeksi di permukaan dalam jantung. Kalau di ototnya miokarditis, kalau di luar kayak gini itu perikarditis ya. Nah, ini teori dasar nih, dasar banget, udah ratusan tahun. Iya, sudah. Kok bisa hilang dok? Kok lebih banyak rokok? Ya, aku pun nggak paham. Coba tanya mereka lah. Mereka yang lebih tahu teori mereka. Nanti kita nyampuri, ya susah. Aneurisma ya, dulu memang stroke sumbatan sama robekan. Sumbatan sama pecah pembuluh darah, tapi yang mungkin dokter spesialis juga ada alat kayak eh, pemeriksaan penunjang yang lebih bagus, jadi mereka tahu ada pelumbungan atau kayak balon gini ya. Tapi ingat, gagallah teori Pokalimpeshi tidak justru dengan adanya alat itu maka terbukti bahwa vokal impesi lah penyebab seseorang pembuluh darahnya menjadi aneurisma. Kalau teori dokter spesialis gimana? Oh, ini kelainan genetik ini kata mereka. Ya silahkan lah. Tapi kalau teori vokal impesi, oh justru dengan menumbung ini berarti terbukti. Terbuktinya apa? Ya terjadi kerusakan pembuluh darah masih dalam tahap tonus berkurang akibat tekanan yang tinggi, terus mungkin jaringan otak kurang memberikan tekanan terhadap pembuluh darahnya bisa menumbung seperti balon. Itu teori vokal impesi. Kalau teori dokter spesialis ya mungkin genetik, sindrom apa kayak itu terserah. Tapi vokal impesi menjawab, oh sedang terjadi kerusakan pembuluh darah yang disebabkan oleh vokal impesi dan tahapannya masih tonus berkurang. Nah, ini dia. Coba tengok, perhatikan di sini akibat kalau vokal impesi jelasinnya gimana? Akibat bakteri atau bakterial plaque menempel di sini, maka tonus berkurang. Ketika tonusnya berkurang, tekanan darah di sini terlalu kuat, tahanan dari otak juga nggak terlalu tinggi, maka dia menumbung seperti balon. Terus kok ada ini dok, kok ada trombus? Ya trombus hasil aglutinasi juga bisa, berarti dengan ada bakteri, potongan bakteri di sini, maka respon trombosit masuk, nempel di sini semua, belum lagi turbulensi mempengaruhi dan juga ada bakterinya atau potongan bakterinya, maka aglutinasinya gampang terjadi. Kalau aglutinasi gampang terjadi, maka trombus bisa terbentuk. Selesai. Gitu aja jelaskan teori vokal impesi. Iya. Nah, teori dokter spesialis, ya ini mungkin ada sindrom tertentu, itu terserah mereka. Bagi mereka ya ada masalah sindrom tertentu ya. Nah, ini penyebab kegagalannya apa ya? Karena teori vokal impesi nggak diadopsi, tidak direkomendasikan ke Kemenkes. Kemenkes nggak ada membuat kebijakan untuk teori vokal impesi, yang terjadi gagal se-Indonesia. Dokter spesialisnya gimana? Lepas tangan. Nggak boleh lah, tanggung jawab dong. Masa ahli nggak tanggung jawab? Harus tanggung jawab. Ya. Terus kita gimana menanganinya? Holistik aja. Bagi orang yang sudah mengadopsi vokal impesi, bagus. Bagi orang yang tidak mengadopsi vokal impesi, lakukan penanganan secara holistik. Contoh, ada orang hipertensi, ternyata giginya busuk. Apakah salah menangani dua-duanya? Kan nggak salah.
dia hipertensi, kasih obat hipertensi. Ada pokal infeksinya, tangani pokal infeksinya juga. Atau aku nggak ada hubungan tuh antara gigi dengan hipertensi, habis itu ginjalnya yang gampang cedera, pembuluh darah. Ya udah, tapi dia ada giginya busuk nggak? Ada. Sakit nggak dia? Ya, sakit. Ya obati. Selesai. Pokal infeksi, orang dokter yang berpaham pokal infeksi dengan dokter yang tidak berpaham pokal infeksi pasti akan menangani pokal infeksinya. Makanya dikejar aja dapat dokter yang nggak paham pokal infeksi yang nggak mengadopsi pokal infeksi pun pasti nggak ada hubungan tapi tetap ditangani gitu. Jadi sehat Indonesia ini ya. Kita juga makasih Kementerian Kesehatan udah buat program PKG. Jadi dengan PKG pokal infeksi yang ada ini bisa dapat ketahuan. Jadi holistik. Udah Kemenkes udah holistik, udah bagus. The best ya. Makanya jadi bagus juga itu Kemenkes ngambil kolegium ya karena nggak asal-asalan jadinya. Nggak rekomendasi yang mereka buat ya fair lah. Jangan nggak fair gitu. Terus penyakit-penyakit yang mampu membuat pokal infeksi pada organ tubuh yang lain. Ingatlah 7 penyakit yang menyebabkan pokal infeksi. Ya, sebenarnya gampangnya gini nih. Setiap infeksi menahun yang di mukosa bisa menyebabkan itu. Dah, selesai. Tapi udahlah, kita 7 ini pun udah cukup. Infeksi gigi dan gusi, aku berulang, tonsilitis, tipoid ya. Ini tolong hati-hati dengan pasien yang sering nyeri ulu hati. Ada apa aja mah aja itu. Tapi udah sering lah itu, sering. Berapa tahun ini seringnya? Ya, mungkin 3-4 tahun lah. Terus ya nanti paling minum obat mah lama-lama baik sendiri. Terus dengan meriang kadang, iya kadang dengan meriang. Itu hati-hati itu bisa jadi tipoid yang mau mengarah perforasi ya. Jadi hati-hati. TBC udah itu pokal infeksi pastilah. TBC ke otak, ke ginjal, ke ke gusi, ke laring ya banyak. Sinusitis ya, ingat. Rinitis dengan hidung tersumbat dan pusing hebat, curiga sudah sinusitis. Rinitis alergi dia. Maka dia akan padahal alergi ya, nggak ada bakterinya. Memang rinitis alergi itu memang alergi. Kemudian otomatis kan hiperemis itu. Ketika hiperemis itu akan gampang infeksi. Apalagi obat rinitis alergi itu obat anti radang yang mengurangi respon leukosit ya, otomatis makin mudah terinfeksi. Dengan pusing hebat, udah biasanya udah sinusitis itu. Infeksi telinga tengah ini gampang ya, kasih tahu ya. Ambeien dengan pembesaran kelenjar. Tolong yang ada ambeiennya dengan pembesaran kelenjar hati-hati ya. Nah, itu biasanya pokal infeksi ya. Nah, ini kecil aja kayak jerawat. Tapi dia karena ini mukosa, dia gampang masuk aliran darah. Nah, ini juga. Kalau ini lain ya. Terus ini penyebabnya apa? Ya mungkin adaptasi sel. Ya pokal infeksi gitu dia. Ya. Tapi ya udahlah itu urusan dokter gigi ya. Nah, ini tonsilitis ya. Nah, ini lokasi di mana bakteri tipoid berada ya, di sini dia. Nah, kalau tembus di mana? Di sini tembus dia. Nah, ini akibat tipoid yang perforasi ya. Ini perforasi ya. Tipoid yang hampir perforasi itu yang kayak mana? Nah, yang kayak gini nih. Nah, ini.
Mana lagi lah ya, mungkin ini. Itu kalau ini kan udah, kalau ini pasti udah nyeri hebat banget orangnya ya, jebol-jebol kayak gini, tapi intinya nih kayak gini nih paling jelas ini. Nah ini pasti ya, pasti keluhannya kayak mah biasa aja tapi dengan meriang. Nah, terus ada juga pasien kayak gini dia, belum tentu mah, belum tentu juga tipoid, bisa juga karena apa, batu empedu ya. Nah, jadi batu empedu, ingat tadi ketika LDL berikatan dengan apa, bakterial fragment, maka yang terjadi LDL harus dihancurkan di hati. Ketika dihancurkan di hati, maka LDL kan ada kolesterolnya. Nah, kolesterolnya ikut di metabolisme jadi apa? Jadi batu, jadi empedu. Jadi seseorang yang pokalimpeksi maka dia akan dislipidemi. Ketika dia dislipidemi, maka empedunya pasti akan meningkat. Dan jangan-jangan banyaknya orang yang batu empedu juga bisa dipengaruhi oleh infeksi ya, infeksi lagi. Nah itu ya sudahlah. Nah, kalau teori dokter spesialis gimana? Ya coba nanti nanti kita bahas bagaimana batu empedu pada teori mereka. Ini TBC ya, ini sinusitis, ini pemeriksaan transilluminasi, ini telinga tengah, ya ini gendang telinga. Nah ini menumbung ya, di dalamnya ada nanah ya atau cairan. Ini kadang bertahun-tahun ini tanpa disadari. Nah, itu. Jadi kalau yang sakit ya jangan ragu ke dokter THT lah, dicebolin dulu, dikeluarkan dan diberikan penanganan yang tepat. Jadi jangan sampai infeksi telinga tengahnya bertahun-tahun. Harus ke dokter THT ya, dokter umum juga bukan kemampuan kami ini ya. Nah ini contoh apa, nanahnya ya. Nah, ini yang menumbung tadi. Nah, ini hemoroid ya. Nah, ini kan meradang ini. Nah, ini boleh cek nanti di ini ambeien wasir. Cek di selangkangannya kalau ada benjolan ya itu kelenjarnya aktif, kelenjar getah beningnya. Kemungkinan ada bakteri sudah yang bisa menyebar ke aliran darah. Oke. Ini pembesaran kelenjarnya, tapi di bagian sini juga bisa ya. Jadi kalau ada yang hemoroid, coba raba benar-benar ada nggak pembesaran kelenjar. Kalau ada ya berdasarkan teori fokal infeksi ya itu udah ada bakteri yang sedang aktif dan bisa masuk ke aliran darah. Nah ini untuk di puskesmas terutama kader ya, kalau bisa sudah mengadopsi fokal infeksi dan saat kunjungan rumah kasus-kasus kayak hipertensi, gagal ginjal, penyakit jantung koroner ya, habis itu stroke, kejar kapan mulainya. Habis itu namanya 3 tahun yang lalu, kejar lagi sebelum 3 tahun yang lalu itu apakah Anda pernah mengalami 7 atau salah satu dari 7 penyakit fokal infeksi yang menahun-nahun dan berulang-ulang. Nah, itu dikejar, itu tugas kader. Kalau ada ya bereskan, serahkan sama petugas sama dokternya, nanti diberikan antibiotik kalau masih aktif ya. Tapi kalau udah nggak aktif mungkin pertimbangan dokternya lagi apakah ditangani atau diobati atau enggak ya. Nah itu nanti tetap artnya ada pada dokternya ya. Oke, terima kasih, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan dengan presentasi ini masyarakat bisa lebih objektif, bisa mempertimbangkan apakah penyebab penyakit-penyakit yang gagal selama ini masyarakat memutuskan
penyebab utama hipokalimpesi atau ada hubungan atau tidak ada hubungan sama sekali, yaitu kami hanya mengembalikan ke masyarakat. Yang penting masyarakat sudah paham, ada teori yang menjelaskan itu, dan ada terjadi ketidaksepahaman antara ya mungkin dokter umum yang masih ngadopsi yang hipokalimpesi dengan pihak dokter spesialis, terutama kolegiumnya ya. Makanya kita menjawab kenapa Indonesia seperti ini, ya penyebabnya ada pada dokter spesialis. Tapi ya nggak usah ragu, kementerian sudah mengambil alih kolegium dokter spesialis, dan mudah-mudahan Indonesia ini akan menjadi lebih baik lagi, dan kami akan berusaha untuk menekan kasus-kasus yang selama ini gagal. Mungkin itu aja. Kami harap masyarakat bisa saling menjaga, saling menilai, dan harus pintar ya. Jadi harus sering baca, jangan ragu untuk untuk melakukan perubahan perilaku. Ya itu aja. Terima kasih. Mungkin lain kali kita ketemu lagi ya.